Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di video pembelajaran tema 4 subtema 1 tentang matematika dan bahasa Indonesia untuk kelas 3 Utsman bin Affan SDT Ulul Albab Kamal. Anak-anak, sebelum pembelajaran saya ingin bertanya dulu nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap bahagia dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah yang pertama, siswa dapat menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dua bilangan cacah. Yang kedua, siswa mampu memahami penggunaan kalimat saran dan tanggapan. Nah, sebelumnya kita sudah literasi ya, sudah membaca tentang apa itu saran. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajarannya. Sebelum itu, mari kita perhatikan sebuah cerita berikut. Setelah perjalanan pulang dari kajian Ahad ba'da subuh di masjid, Salman dan Said melihat Busari yang sedang menata buku ke dalam dua rak di mobil kelilingnya. Buku yang dijual Busari berjumlah 271 buah. Ada banyak kemungkinan dalam penataan buku tersebut ke dalam dua rak. Salman memberikan saran, di rak 1 terdapat 200 buku dan di rak 2 terdapat 71 buku. Said ikut bersuara memberikan tanggapan setuju dengan Salman. Tetapi ia juga punya saran, di rak 1 terdapat 140 buku dan 131 buku di rak 2. Busari senang mendengarkan saran dan tanggapan dari Salman dan Said. Nah, dari cerita tersebut, apakah kalian bisa menemukan kata kuncinya? Betul, kata kuncinya itu yang dicetak tebal. Nah, ada jumlah buku yaitu 271 buah. Kemudian dari 271 buah itu terdapat banyak kemungkinan untuk dibagi menjadi dua rak. Kemudian ada juga saran. Lalu ada jumlah buku 200 buku, 71 buku. Kemudian ada juga tanggapan setuju. Ada 140 buku, 131 buku, dan yang terakhir saran dan tanggapan. Nah, kata kunci yang terdapat dalam sebuah cerita ini itu akan yang kita pelajari hari ini tentang matematika dan bahasa Indonesia. Matematika belajar tentang penjumlahan dua bilangan cacah. Kemudian bahasa Indonesia melanjutkan dari materi sebelumnya. Setelah kita belajar tentang saran, kita akan belajar tentang tanggapan ya. Jadi ada kaitannya nih pelajaran hari ini. Kita lanjutkan. Nah, berhitung pada soal atau pada cerita sebelumnya ada total buku 271 buah. Nah, materi kali ini kita akan mencari penjumlahan berapa saja yang hasilnya adalah 271 buah. Nah, ada tiga kemungkinan dari penjumlahan yang hasilnya adalah 271. Yang pertama ada 200 ditambah 71. Jika dikalimatkan yang berhubungan dengan cerita sebelumnya, pada rak 1 terdapat 200 buku dan rak 2 terdapat 71 buku. Kemudian, kemungkinan yang kedua 140 ditambah 131. Jika dikalimatkan, pada rak 1 terdapat 140 buku dan rak 2 terdapat 131 buku. Kemudian, kemungkinan yang ketiga ada 125 ditambah 146. Jika dikalimatkan menjadi pada rak 1 terdapat 125 buku dan rak 2 terdapat 146 buku. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui pasangan dari bilangan cacah yang dijumlahkan?
Nah, kita sendiri tahu bahwasannya yang diketahui adalah jumlah buku secara keseluruhan, ya kan? Ada 271 buku. Nah, kemudian tadi dicerita 271 buku ini akan dibagi menjadi 2 rak dalam mobil kelilingnya. Nah, berapa kemungkinannya yang bisa terjadi antara rak 1 dan rak 2? Cara menghitungnya adalah dengan yang pertama, langkah yang pertama adalah tentukan secara bebas satu bilangan cacah, misalnya 140. Nah, jadi kalian bebas menentukan satu bilangan cacah yang pertama, yang tentunya lebih kecil daripada 271 ya, yaitu di sini dicontohkan 140. Maka langkah yang kedua, untuk menentukan pasangan 140, kurangi bilangan akhir dengan bilangan awal. Nah, rumusnya di situ ada bercetak warna, bilangan akhir dikurangi bilangan awal. Bilangan akhirnya adalah total buku yang dimiliki Bu Sari, yaitu 271. Kemudian bilangan awal adalah bilangan yang kalian tentukan secara bebas tadi, yaitu 140. Dikurangi 271 dikurangi 140 sama dengan 131. Jadi pasangan dari 140 adalah 131. Kebalikan dari pengurangan, maka dijumlahkan. 140 ditambah 131 hasilnya adalah 271. Next, contoh ya. Contoh yang kedua, sini ada bilangan cacah 325. Nah, bagaimana atau kemungkinan apa saja yang bisa hasil dari penjumlahan bilangan cacahnya itu menjadi 325. Yang pertama, saya menentukan bilangan cacahnya, yaitu 120. Nah, caranya 325 dikurangi 120, maka hasilnya adalah 205. Maka bilangan cacah yang kedua atau pasangan dari 120 adalah 205. Jika kalian jumlahkan 120 ditambah 205, itu akan menghasilkan 325. Selanjutnya, jika yang diketahui dalam 2 bilangan cacah ada satu yang sudah diketahui seperti yang saya tulis warna hitam, yaitu 165, maka kita tinggal mengurangi saja jumlah bukunya dikurangi jumlah bilangan cacah yang bebas kita ketahui, yaitu 325 dikurangi 156, maka hasilnya menjadi 169 untuk pasangan dari 156, dan seterusnya. Yang ketiga, jika yang diketahui satu atau kita memilih satu bilangan cacah bebas, saya memilih 300, maka pasangan dari 300 adalah 125. Hasilnya didapat dari 325 dikurangi 300, hasilnya 25. Kemudian kemungkinan yang keempat ada 125. Pasangannya adalah 200. Yang terakhir ada kemungkinan 165, pasangannya menjadi 160. Begitu seterusnya. Jadi terdapat banyak sekali kemungkinan untuk penjumlahan bilangan cacah dengan hasil yang sama ini. Oke, lanjut ya. Perbedaan saran dan tanggapan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang saran, literasi saran ya kan. Nah, saran sendiri adalah kalimat yang berisi nasihat atau anjuran. Nah, biasanya untuk kalimat saran ini diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Ya, jadi contohnya sebaiknya rak 1 berisi 200 buku dan rak 2 berisi 71 buku. Nah, seperti itu adalah bentuk contoh dari kalimat saran. Kemudian kebalikan atau bukan perbedaan dari saran ya dengan tanggapan. Jika tanggapan adalah kalimat pendapat kita terhadap suatu peristiwa.
Jadi jika ada peristiwa atau masalah, kita menanggapi apakah kita setuju atau tidak setuju. Nah, jika kalian setuju, maka kalimat tanggapannya itu diawali dengan kata saya setuju dengan pendapat si A, saya setuju dengan pendapat si B. Kemudian jika tidak setuju, maka kalian bisa mengungkapkan kalimatnya dengan diawali saya kurang setuju dengan pendapat A, saya kurang setuju dengan pendapat tersebut. Seperti itu ya. Contohnya, jika kalimat tanggapan tidak setuju, yaitu saya kurang setuju dengan Salman. Menurut saya bisa diisi dengan jumlah buku lainnya, seperti di rak 1 juga bisa diisi buku sebanyak 140 buah dan di rak 2 sebanyak 131 buah. Nah, sudah tahu ya perbedaan antara saran dan tanggapan. Jika saran diawali dengan sebaiknya atau seharusnya dan isinya berupa nasihat atau anjuran, sedangkan tanggapan bisa diawali dengan kalimat pernyataan setuju atau tidak setuju dan berisi tentang pendapat kita terhadap suatu masalah atau peristiwa. Nah, kita lanjut ke contoh. Nah, di situ anak-anak bisa mengamati gambar atau sebuah peristiwa. Nah, dari peristiwa atau gambar tersebut adalah tentang suatu keadaan ruangan kerja yang berantakan. Semua barang tidak terletak pada tempatnya masing-masing dan terdapat banyak sarang laba-laba, kemudian ada noda kopi berserakan di meja, di dinding, dan di lemari. Pokoknya barang-barangnya tidak diletakkan di tempat yang semestinya. Nah, saran kalian bagaimana? Sudah jelas peristiwa tersebut atau masalah tersebut itu hal yang tidak baik ya kan? Maka kita harus memberikan saran. Nah, bagaimana sarannya? Sebaiknya ruang kerja selalu dijaga kebersihan dan kerapiannya supaya menjadi lebih nyaman. Itu adalah bentuk saran. Nah, tanggapannya adalah pendapat kita terhadap peristiwa tersebut. Tanggapannya yaitu, pastinya kalian tidak setuju kan dengan peristiwa tersebut, dengan ruangan kerja yang kotor dan tidak rapi. Maka kalian berikan tanggapan jika tidak setuju, yaitu dengan contoh, saya tidak setuju dengan ruang kerja yang berantakan karena membuat kita menjadi tidak fokus dan kurang nyaman dalam bekerja. Seperti itu ya, contoh tanggapan terhadap suatu peristiwa yang tidak kita setujui. Kemudian biasanya selain ada saran, tanggapan, maka di situ juga ada solusi terhadap suatu masalah yang diberikan atau peristiwa yang ada. Contoh kalimat solusinya biasanya berisi tentang penyelesaian masalahnya, bagaimana seharusnya peristiwa tersebut diselesaikan. Contoh kalimat solusi adalah setiap selesai bekerja selalu dirapikan dan meletakkan barang pada tempatnya, serta rutin membersihkan ruangan setiap hari. Nah, seperti itu contoh kalimat saran, tanggapan, dan juga solusi. Baik, untuk video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini tentang matematika dan bahasa Indonesianya. Kita perlu berlatih supaya kita bisa lebih paham mengenai materi yang sudah dipelajari hari ini, yaitu kalian bisa berlatih di halaman 15, 18, dan 19 untuk matematikanya, berhitung dan mencari kemungkinan dari penjumlahan dua bilangan cacah. Kemudian untuk yang bahasa Indonesia, kalian bisa berlatih di halaman 16, kegiatan 1, nomor 1 dan 5, mengamati gambar, lalu memberikan saran dan tanggapan. Baik anak-anak, pada materi kali ini berhubungan dengan saran dan tanggapan ya. Jadi dalam memberikan saran dan tanggapan tentunya kita tidak sembarangan
harus memiliki cara dan adab yang baik. Seperti halnya pemilihan kata, intonasi atau nada bicara, dan ekspresi wajah yang disampaikan itu akan memiliki pengaruh bagi seseorang yang diberikan saran. Maka kita harus berikan saran dan tanggapan dengan adab dan cara yang baik supaya penerima saran bisa menerima dengan baik saran dari kita. Lalu seperti halnya dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, sesuai dari surah Al-Asr ayat 3, maka kita memiliki kewajiban untuk saling menasihati dalam kebaikan. Dalam menasihati atau memberikan saran, jangan melupakan adab yang baik ya, seperti yang tadi Ustazah bilang. Dan niat baik dalam menasihati harus dilakukan juga dengan cara yang baik supaya penerima saran bisa menerima dengan baik apa yang kita sarankan. Jadi mulai hari ini jika ingin mengingatkan sesama saudara kita, maka kita harus melakukan adab dan cara yang baik. Dan mulai dari hari ini kita punya kewajiban untuk saling menasihati saudara kita, baik itu anggota keluarga maupun teman kita jika berbuat salah. Kemudian kita juga wajib memberikan nasihat dengan cara yang baik. Dan yang terakhir, tidak merasa selalu benar dan jangan menyalahkan orang lain. Insya Allah begitu duniawi dan ukhrawi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.